Jadi memang sebagaimana yang disebutkan Bapak tadi yang dari Palembang, bahwasanya ketika Bani Salamah ingin pindah dekat masjid. Jadi mereka ini Bani Salamah ini adalah suatu kabilah ya, yang mereka tersebut bermukim di sebelah utara kota Madinah. Ya, jadi mereka ini agak jauh dari masjid. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya, kami ingin pindah Rasulullah. Kami ingin pindah biar kami lebih dekat beribadah, lebih mudah untuk beraktivitas ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menampakkan beliau itu tidak suka. Artinya Rasulullah katakan, saya kurang setuju kalian pindah. Ya. Ala tahsibuna atharakum. Tidakkah kalian tersebut mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan langkah yang kalian langkahkan menuju masjid. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada mereka ketika mereka ingin pindah, ya pindah tempat lah, pindah kampung gitu, agar lebih dekat ke masjid, Rasulullah nggak usah. Ya, sebaiknya kalian tersebut tetap di situ dan kalian ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah atas setiap langkah yang kalian langkahkan menuju masjid. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka demikian. Fa'aqamu, akhirnya pun mereka ya tak jadi pindah. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berjalan menuju masjid itu dihitung pahala oleh Allah. Dalam hadis yang mungkin sangat kita kenal dan sering kita mendengarnya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bikulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat itu dihitung sedekah. Jadi ya ini salah satu keutamaan orang yang berjalan. Kalau bisa ya kita lakukan. Ya, saya sedikit ada kisah yang saya baca dari kisah ini mungkin terkait dengan hal ini. Salah seorang ulama besar ya di Saudi Arabia ketika itu, beliau sudah meninggal, namanya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau itu ya ketika setiap pergi sholat ya beliau tidak mau menggunakan kendaraan. Padahal jarak antara rumah beliau dengan masjid itu lumayan jauh, yaitu 1 kilo. 1 kilo kalau kita berjalan kaki, kalau untuk ukuran kita sekarang ini dan usia kita seperti ini, itu lumayan jauh. Kalau saya merasakan itu jauh, 1 kilo untuk pergi sholat. Nah beliau ini, padahal beliau sudah tua ya ketika itu. Kita tahu beliau itu wafat umur 70 tahun ke atas, bahkan 80 tahun. Dan saya seorang alim yang besar. Seorang ulama besar ketika itu, dan beliau sudah meninggal rahimahullah. Jadi ketika beliau dan beliau juga punya kendaraan, dia punya mobil dan beliau tidak gunakan. Jadi beliau selalu berjalan kaki. Dan lihat apa yang ternyata yang membuat beliau tersebut tidak mau berkendaraan. Ya, setiap kali beliau pergi ke masjid itu beliau mengkhatamkan 1 juz Al-Qur'an. Jadi pergi sekali pergi beliau bisa khatam 1 juz atau setengah juz Al-Qur'an. Pulang ya beliau khatam lagi. Itu saya baca dalam buku biografi yang ditulis oleh murid-muridnya, biografi tentang beliau. Nah, jadi ketika mereka ingin pindah dilarang oleh Rasulullah karena itu dihitung sedekah. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwasanya salat orang yang salat yang paling banyak pahalanya itu adalah abaduhum mamshan, yang paling jauh dia berjalan. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan orang yang salat, yang salah satu kategori orang yang mendapatkan pahala yang banyak adalah yang paling jauh dia jalan kaki. Makanya dalam ketika sholat Jumat pun kita dianjurkan orang yang pergi sholat Jumat dengan jalan kaki itu beda pahalanya dengan orang yang menggunakan kendaraan. Karena ada hadisnya, man ightasala yaumal jum'ah wa ghassala man ghassala wa ightasala wa bakkara wa ibtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam kana lahu bikulli bikulli khatwatin amalu sanatin qiyamiha wa siyamiha. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia menggauli istrinya pada hari Jumat siang harinya sebelum salat Jumat, kemudian dia wa masya wa lam yarkab,
kemudian dia tersebut cepat datangnya, ya, bakkara wabtakara, cepat datang ke masjid, kemudian dia berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan. Wadana minal imam, kemudian dia dekat saf pertama. Kana lahu bikulli khatwatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Setiap langkah yang dia langkahkan itu pahalanya adalah sama dia seperti 1 tahun melakukan qiyam dan 1 tahun melakukan puasa. Jadi ya jaraknya tadi adalah disebutkan dalam sejarah adalah itu 5 mil. 5 mil itu kira-kira 6 atau 7 kilo. Ya, jarak mereka yang mereka tempuh untuk salat. Wallahu a'lam.